Halo Sobat Komsos yang dicintai dan diberkati Tuhan. Salam jumpa. Senang berjumpa dengan Anda semua, dimanapun Anda berada. Saya, Suster Maria Francisca FSGM, akan menemani Anda semua di KTP, Komsos Tanjung Karang Podcast. Acara kita meneropong pelita kasih. Hadir di hadapan saya 3 orang tamu istimewa. Suster Rosalinda Feriana Neang Alma, Kepala Sekolah Luar Biasa Pelita Kasih. Selamat malam Suster Linda. Selamat malam. Di sebelah kiri saya Bapak Aloysius Dwi Handoko, orang tua yang anaknya sekolah di Pelita Kasih. Pak Handoko ini juga sebagai Ketua Komite di SLB Pelita Kasih. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam Suster. Dan yang tak kalah istimewanya tamu cilik kita ini, Sylvia Francisca. Selamat malam Sylvie. Malam Suster. Selamat malam. Sylvie sehat ya? Ya. Sebelum kita mulai berbincang-bincang santai pada malam ini, saya mohon izin untuk membuka masker. Suster Linda, Suster ini kan dari kongregasi Alma ya? Iya. Nah, Alma itu singkatan dari Asosiasi Lembaga Misionaris Awam, Sister. Iya benar. Nah, sedikit tentang Alma ya, karena kehadiran Alma ini baru kongregasi yang termuda hadir di Keuskupan Tanjung Karang. Sudah berapa tahun Suster hadir di Keuskupan Tanjung Karang ini? Iya baik, selamat malam. Terima kasih kami terus di Tanjung Karang sejak awal tahun 2019. Jadi sudah 2,5 tahun, baru 2,5 tahun. Baru 2,5 iya, tahun ya. Sudah. Masih balita. Nah, Suster Linda, umat di Katolik di Keuskupan Tanjung Karang ini sepertinya belum banyak mengenal tentang Pelita Kasih. Suster bisa menjelaskan Yayasan Sosial Pelita Kasih itu, Suster? Iya baik, terima kasih. Yayasan Pelita Kasih itu adalah satu yayasan, satu lembaga di bawah Keuskupan Tanjung Karang yang berkarya. Salah satunya adalah dengan pelayanan pendidikan untuk anak disabilitas. Jadi intinya bahwa pelayanan sosial, pelayanan pastoral sosial kepada anak disabilitas sudah berjalan 12 tahun sebenarnya. Oh, sudah berjalan 12 tahun ya? 12 tahun. Untuk tahun ini 12 tahun, berapa bulan. Sebelumnya dengan suster lain ya? Ya, suster lain beberapa waktu. Oh iya. Suster, di SLB Pelita Kasih itu ada berapa macam ketunaan? Dan bagaimana itu di terapinya, Suster? Kalau ditanya berapa macam ketunaan, kompleks soalnya. Tapi pada intinya kalau dilihat yang ada sekarang dan yang sudah berjalan itu adalah ketunaan atau hambatan disabilitasnya adalah tunarungu, hambatan bicara, lalu hambatan mendengar. Masalah kalau dengan tunarungu pasti masalah di pendengaran dan kemungkinan besar ada masalah dengan bicaranya. Lalu ada hambatan fisik. Contohnya yang di sebelah saya, hambatan fisik, kalau ketunaannya biasa disebut tunadaksa.
masalah fisik. Kemudian ada dengan hambatan berpikir. Kalau di ketunaan disebut tunagrahita. Lalu yang banyak di Pelita Kasih saat ini adalah autis. Anak dengan masalah autis, yaitu masalah sosial emosi, masalah komunikasi, masalah berpikir juga ada begitu. Kalau untuk autis. Terapinya kami membuka terapi dengan terapi okupasi terapi, lalu terapi speak bagi yang mengalami atau membutuhkan atau yang memerlukan atau yang bermasalah di bicaranya, speak terapi. Lalu yang ada sensori integrasi, lalu okupasi, lalu terapi gerak. Si Cici pasti ke terapi gerak, atau kalau di medis itu fisioterapi. Lalu terapi atau belajar kalistung, membaca, menulis, dan berhitung. Tuh. Lalu terapi yang paling sederhana untuk keterampilan itu adalah keterampilan untuk dasar, masih untuk motorik kasar, motorik halus, menggunting, mendepel. Itu keterampilan-keterampilan dasar yang masih kami ajar. Kemudian untuk anak yang sudah dewasa atau yang bisa memiliki keterampilan tertentu, sekarang kami mencoba dengan latihan membuat tempe. Lalu latihan tahun ini kami mencoba lagi membatik. Lalu kemarin tata boga, tapi karena pandemi ini kami berhenti tata boganya. Akhirnya kita mencoba, semoga tahun ini bisa kembali beraktivitas ya, masih dengan tata boga, lalu dengan tempe dan batik. Semoga berjalan itu. Suster, yang tadi membuat batik, membuat tempe itu anak-anak yang berkebutuhan khusus semua bisa atau ada yang tertentu saja? Anak berkebutuhan khusus yang punya hambatan itu ada, kita biasanya diklasifikasi, dikelompokkan, ada yang mampu latih, ada yang mampu rawat, ada yang mampu didik. Kalau mampu didik berarti akademiknya masih bisa kita tingkatkan. Tapi kalau yang mampu latih berarti arahnya ke keterampilan, dilatih untuk kemandirian. Kemudian kalau yang mampu rawat, yaitu tadi hanya bisa dibantu mempertahankan yang sudah dia bisa. Anak dengan mampu rawat biasanya yang berat, yang ganda, yang hambatannya lebih dari satu. Kalau yang tadi suster tanya, yang dia bisa tempe dan lain-lain, kita lihat dia punya minat dan bakat. Kalau Cici minatnya bukan di tata boga pastinya. Kalau Cici mungkin akan ke musik kalau dia minta punya bakat dan minat ke musik. Tetapi juga lihat kondisinya juga, apakah perkembangannya baik untuk musik. Ini masih digali. Begitu, Sister. Apakah ada anak yang tinggal di asrama atau mereka pulang pergi? Kalau untuk saat ini semua dengan orang tua. Jadi diantar lalu dijemput pulang ke rumah orang tua, tinggal dengan orang tua. Tapi sebenarnya tinggal dengan orang tua itu memang lebih baik dan lebih nyaman untuk mereka, dan semua anak pasti lebih ingin dekat dengan orang tua. Cuma memang mimpi harapan dari Bapak Uskup, dari kami, kalau Alma biasanya dimanapun berada, kami karya kami, misi kami adalah membimbing, mendampingi, hidup bersama dengan anak berkebutuhan khusus, tetapi dengan beberapa kondisi, misalnya jauh dari tempat terapi, jauh dari daerah, dia tidak bisa untuk pulang pergi, biasanya dikondisikan dia harus tinggal dengan kami di panti, itu di Wisma. Lalu sekarang ini karena kita belum punya asrama, belum punya tempat tinggal khusus untuk anak, dan itu pasti tidak mudah, tapi itu mimpi
diharapkan semoga bisa Amin, punya amin. karena beberapa anak belum bisa atau tidak bisa kita bantu karena masalah ini juga, masalah tempat tinggal karena jarak. Kalau anaknya tinggal di Bandar Lampung biasanya kita upayakan tetap kita bantu, cuma dia tinggal dengan orang tuanya di sekolah atau di terapi latihan kerja di tempat kita begitu. Ada satu anak saat ini kondisi khusus, jadi karena kita memilih atau kita memutuskan terpaksa dia tinggal dengan kami untuk saat ini karena satu orang tinggalnya jauh, lalu memilih putus sekolah atau berhenti terapi, lalu ya karena itu sayang kalau dia berhenti, jadi akhirnya dia tinggal dengan kami satu anak saja. Tapi anak, ya. dengan kondisi dia mandiri, dia masih bisa membantu dirinya sendiri, masih bisa untuk membantu juga kegiatan di sekolah atau membantu pekerjaan di rumah bersama kami. Jadi dia kami bantu sekaligus dia membantu latihan juga untuk dia sendiri gitu. Iya. Baik. Sekarang Silvi, Suster mau tanya, kamu sekarang kelas berapa, Sil? 6. Kelas 6. Sudah lulus belum? Jawab. Sudah ya. Oh, profesiat ya, Silvi ya. Terus kamu mau melanjutkan sekolah lagi nggak ini rencananya nih? Gimana, Sil? Abis sudah tamat SD, kan biasanya ke SMP tuh. Silvi mau ke SMP enggak? Mau. Mau ya. Belajar terus ya. Nah, Sil, sekarang umurmu berapa umur? Umurnya Silvi berapa? 24 tahun. Nah, Silvi, kamu kalau dipanggil di rumah sama mama papa apa? Cici. Silvi satu-satunya anak ya? Kembar. Oh, kembar. Satunya lagi? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sekolah di mana, Sil? Sekolahnya di mana di Jakarta? Udah lulus. Sekarang kerja di BCA. Kerja di BCA. Ya, di Bank BCA. Oh, luar biasa. Ini ya, Suster Linda, kalau saya melihat Silvi yang seperti ini ya, Silvi ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus apa ini? Yang seperti Silvi ini? Ya. Kalau Cici, Sylvia adalah anak dengan kebutuhan hambatan tunadaksa atau hambatan gerak, masalah di gerak. Kalau untuk hambatan lain tidak ada, belum. Gerak koordinasi tangan, kaki dengan bicaranya masih membutuhkan bantuan, lalu dia tetap dengan terapi tadi, tapi hambatannya adalah tunadaksa, hambatan gerak. Hambatan gerak ya. Kemudian apa yang dilatih oleh para guru untuk kasus seperti Silvi ini? Kalau tadi yang motorik itu ya, Suster ya? Ya Cici, dibantu atau dilatih, dibimbing, kalau untuk dia hambatannya di hambatan gerak berarti dengan terapi gerak. Terapi gerak. Iya, terapi gerak, latihan berjalan, kemarin latihan berjalan mandiri. Ya, sayang waktu pandemi sebenarnya sudah berjalan mandirinya sudah lumayan bagus. Ketika pandemi kan latihannya berkurang, geraknya berkurang, akhirnya berjalan mandirinya kurang juga dengan bantuan sedikit. Sekarang masih dengan bantuan lagi ya Cici ya. Ya. Sebelum waktu dia masuk awal tuh berarti dia nggak bisa berjalan ya?
Cici ini sudah anak pertama di Pelita Kasih, siswa pertama. Jadi sudah 12 tahun ya sejak berdirinya Pelita Kasih. Cici sudah mulai terapi di Pelita Kasih 12 tahun. Jadi sejak kecil, sejak umur berapa Ci? Berat sekarang 24, waktu itu umur. Ya, jadi kesulitan berjalan. Intinya di kesulitan bicara, dengan kesulitan bicara lalu dengan sekarang yang dibantu itu terapi gerak dengan akademik karena dia tidak bermasalah di berpikirnya, kognitifnya. Ya. Silvi, sekarang Suster tanya lagi nih ya. Kamu di sekolah belajar apa saja, Sil? Belajar apa saja? Berhitung, menulis. Terapi. Oh iya. Nah, Pak Handoko. Iya. Pak Handoko, nama anak Bapak yang di SLB Pelita Kasih itu namanya siapa ya, Pak? Alexander Christopher Sejati, Suster. Panggilan sehari-harinya tuh Alek. Oh, Alek. Kelas berapa, Pak? Kalau sekarang ini kelas 5. Kelas 5 ya? Iya. Umurnya berarti masih Umur sudah masuk jalan 12 tahun nih. 12 tahun. Tahun ini dia 12 tahun. Untuk Alek itu berkebutuhan khusus apa, Pak Handoko? Dia kalau dari aktivitas sehari-hari itu sangat hiperaktif ya. Jadi begitu kita tahunya dia ini berkebutuhan apa, itu kita rasakan memang nggak langsung cepat ya, Suster ya. Jadi di usia 3 tahun kita melihat anak ini kok nggak ada mengeluarkan kata-kata ya. Iya. Gitu. Hanya kalau mendengar suara dia respon gitu. Dan mulai terlihat juga perbedaan itu aktivitas hari-harinya. Kalau anak umum itu kan anak-anak apalagi balita ya. Iya. Jam tidurnya biasanya sudah tertentu, waktunya tidur gitu kan. Saking hiperaktifnya dia bisa nggak tidur sampai jam 2 malam gitu. Nah, dari situ kita periksakan masuk kategori autis. Kemudian tadinya periksaannya ke dokter biasa, disuruh ke tumbuh kembang anak. Bahkan sampai ke psikolog. Iya. Akhirnya baru tahulah anak ini sebenarnya kalau dari sudut fisik segala macam tidak ada kekurangan, nggak ada perbedaan, hanya dari pola berpikirnya, kemudian respon kepekaan sarafnya ya, dalam arti kata respon sensorik itu dia tidak merespon cepat, gitu. Sampai akhirnya dari dokter juga rutin menganalisa anak ini harus diberikan pendidikan khusus. Oh iya. Kira-kira itu, Suster. Nah, yang masuk kategori autis ya, hiperaktif itu. Oke. Silvi, kamu kalau di sekolah diajarin berdoa nggak? Ajarin. Bisa berdoa berarti? Bisa. Coba, bagaimana kalau Silvi berdoa? Doa coba Sil. Gimana? Ya.
Tuhan, kami mau belajar dan gembira sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagus sekali Sisti. Bagus doanya. Silvi selalu ingat Tuhan ya. Bagus Silvi. Nah, Suster Linde, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pasti kalah anak-anak spesial yang sangat membutuhkan pendampingan khusus, ekstra dari para suster dan tentu saja guru-guru. Nah, bagaimana suster ini hadir? Kehadiran suster di Pelita Kasih, entah itu di anak-anak. Bagaimana suster hadir? Maksudnya apa saja yang suster lakukan untuk mendampingi mereka? Begini, kalau Alma Putri, kami dengan visi, dengan misi bahwa penyelamatan jiwa-jiwa, penyelamatan jiwa-jiwa khusus yang miskin, cacat dan terlantar, anak dengan kebutuhan khusus tadi. Hadirnya kami bersama, kami dari pusat adalah di Malang, biasanya adalah bersama dengan rekan kerja. Kami tidak bekerja sendiri, rekan kerja itu kami bina, kami bimbing di sekolah dengan karya pendidikan kami, dengan maksud diutus ke daerah, diutus di mana kami berada, jadi bekerja bersama kami, berkarya bersama kami, melayani bersama kami. Jadi yang sudah kami miliki, kami tularkan kepada rekan kerja itu. Pertanyaan suster tadi, saya kurang paham, tapi saya mencoba bahwa kehadiran kami menjadi garam bersama mereka. Tetapi kami sudah pengalaman dan juga kemampuan dan juga keterampilan yang kami miliki, karena memang karya ini memang karya yang sudah kami lakukan sejak karya utama kami. Jadi di Pelita Kasih, karena bekerja sama dengan keuskupan atas permintaan dari Bapak Uskup sendiri, karena ini adalah karya keuskupan yang bersinergi bersama dengan kami yang juga memang bekerja di bagian ini. Jadi kehadiran kami kemarin kan sebelum SLB, sebelum kami datang kan terapi. Ketika kami datang Januari, Maret, kami mengurus izin operasional SLB, akhirnya berkembang menjadi SLB saat ini. Jadi kehadiran kami berharap dan mencoba untuk mengembangkan kemampuan anak yang ada bersama dengan rekan kerja kami, bersama dengan mereka yang juga sudah ada di sini, jadi guru-guru dan terapis saat ini. Itu, Suster. Ada berapa guru di sana, Suster? Saat ini semua kami bersama dengan kami 3 suster. 3 suster Alma ya. Kami 18. Sama susternya 18. Ya. Nah, jumlah anak siswa di SLB Pelita Kasih ada berapa? 47 dengan siswa. Guru tadi 18. Iya. Berarti satu guru itu untuk mendampingi berapa anak? Kalau SLB dengan kualifikasi SD, dengan pembagian, kalau di SD itu satu kelas, satu rombel itu adalah 5 siswa paling banyak. Oh, paling banyak 5 SD. siswa untuk satu kelas. Iya, tetapi juga kalau kondisinya berat, lihat dari berat, sedang atau ringan. Kalau yang berat berarti tidak bisa 5, pasti di bawah 3. Nah, lalu karena kita sistemnya adalah sistem SLB,
terapi di dalam SLB, jadi ada terapi individu, ada juga di kelas dengan dengan lebih dari satu siswa. Kalau individu berarti satu siswa dengan satu terapis. Satu terapis. Ya, kalau di kelas SLB berarti dilihat dari berat ringannya kasus hambatan yang anak miliki. Jadi kalau dia berat, yaitu tadi kurang dari 3. Tapi kalau yang beratnya ringannya sama, hampir sama, bisa 5. Kalau SMP bisa 8, tapi itu berat ringannya juga dipertimbangkan. Gitu, Sister. Iya. Apakah ada siswa yang berkeyakinan lain, Suster? Lebih banyak yang Lebih banyak ya. berkeyakinan lain dengan saya gitu ya, dengan lembaga ini banyak. Jadi 60% Muslim. 60%. Lalu Katolik 5% sampai 7% ya. Sebagian ada Hindu, Buddha, dan Konghucu, ada Kristen. Yang paling banyak Muslim kami. Jadi kita membuka untuk semua agama. Baik, Sister. Silvi. Iya. Silvi, nama guru yang selalu mendampingi Silvi di sekolah, namanya siapa, Bu gurunya? Ibu Lina. Ibu Linda. Lina. Oh iya. Sil, kamu merasa senang berada di sekolah nggak? Kalau belajar tuh senang nggak di sekolah? Ya. Di rumah juga belajar? Ya. Didampingi siapa kalau di rumah? Mama papa ya? Ya. Di rumah Silvi kalau di rumah belajar apa? Kalau di rumah itu belajarnya apa kalau di rumah? Menulis. Membaca. Berhitung juga. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu juga dipelajari lagi ya di rumah ya? Iya. Oh iya. Oke Silvi. Nah ini Pak Handoko ya, kan orang tua itu pasti gembira ya. Maksudnya begitu mempunyai anak, kelahiran anak kan pasti sangat dinanti-nantikan oleh orang tua. Nah, bagaimana? Pasti kan kita itu sebagai orang tua mendambakan anak kita pasti lahir dengan ya sehat ya Pak ya. Betul. Ya bukan sempurna sih, tapi dalam arti sehat lah ya secara umum lah. Secara ya. umum. Tapi begitu ternyata Bapak diberi hadiah oleh Tuhan ini anak Bapak autis, perasaan Bapak itu bagaimana? Ya tentunya agak ada satu ganjalan hati ya di situ. Nggak nyangka dalam perjalanan begitu usia sekian pertumbuhannya kok tidak seperti anak pada umumnya. Ya rasanya juga sedih banget ya Sister ya. Nggak mungkin nggak sedih ya itu. Terlebih apa ya, istri ya. Dalam pertumbuhan 1, 2, 3 tahun melihat ininya nggak ada ini, tapi begitu ada keterlambatan yang nggak sewajarnya gitu ya, baru terasa di situ ya. Mulai ada rasa kok bisa ya ini ada yang seperti ini ya gitu, yang batin seperti itu juga gitu. Sudah pasti ya sedih lah ya gitu. Iya. Tapi bukan berarti ya sudah pasrah seperti itu ya juga enggak ya Suster gitu. Pasti ada yang Bapak akan tindakan
selanjutnya, maksudnya mencari Iya. solusi ya Pak ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kehadiran anak pertama itu menjadi tolak ukur, dalam arti kata anak yang lahir, maaf tadi kategori sempurna lah secara umum kan, ya kami melihat di anak pertama kan, Iya. begitu reaktifnya sama, tumbuh dalam arti kata anak pada umumnya, masanya berbicara ya, Iya. itu ada gitu. Pada saat anak yang kedua ini berbeda, ya luar biasa, ada satu ya kekecewaan juga, dalam arti kata ini salahnya di mana, kadang-kadang berpikir begitu, sampai saya cari khusus sendiri ya, membaca satu literasi yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang seperti ini ya. Sampai saya bertanya, ada nggak sih faktor genetik sampai seperti itu? Iya. Gitu loh. Heeh. Nah, sudah membaca seperti itu, saya terpikir, udahlah, untuk apa berkutat dengan dilema pemikiran anak ini kenapa kan. Akhirnya saya coba cari teman-teman yang punya satu kondisi sama seperti Iya. saya. Nah, kebetulan saya bekerja di asuransi, cukup dekat dengan nasabah kan, pernah tahu ada yang saya dekatin. Akhirnya mereka juga ya sempat cerita latar belakang sejarah histori anaknya juga kan. Oh, maka saya dibeli satu buku, bagaimana sih menghadapi kondisi anak seperti ini, gitu. Jadi Bapak belajar ya, belajar untuk bagaimana untuk mendampingi anak seperti itu ya. Betul. Dan juga ya nggak boleh kita tangani dengan kemampuan kita yang benar-benar terbatas. Iya. Untuk kehadiran satu keadaan yang seperti ini ya. Nah, bahkan ya banyak juga yang kita temui, dalam arti kata nggak semua orang tua mau menghadapi keadaan ini secara dalam arti kata dominan objektif kita kepada anak gitu ya. Betul. Lebih dominan mereka yang nggak menerima itu subjektif, dalam arti kata ya justru membatasi lagi untuk dia bisa hidup dalam kondisi di masyarakat pada umum ya gitu. Anak itu masanya harusnya sekolah, banyak juga yang mereka tidak mengarahkan seperti itu gitu. Tapi saya juga dalam arti kata mau melakukan seperti itu juga nggak mudah ya, karena ketemu teman sharing cerita barulah kita juga terbuka ya pola pikir kita, dan nggak bisa seperti tadi berkutat dengan pemikiran kita sendiri. Tetap kita harus mencari tahu, lebih terbuka kepada ya teman-teman mungkin yang mempunyai masalah yang sama kan. Dan akhirnya diambil satu keputusan, anak ini memang harus ditangani memang orang-orang yang profesional. Iya. Nah, Pak Handoko, kalau autis tadi, untuk anak itu autis ya? Iya. Mungkin bisa kasih contoh bagaimana emosional dia, contoh-contoh konkret seperti itu, bahwa ini loh yang disebut dengan autis, emosionalnya kadang tidak terkendali ya Pak ya. Betul. Nah, itu kita rasakan melihat anak itu dari aktivitas gerak fisik sehari-harinya ya, Suster. Contoh anak biasanya kalau balita yang seperti saya bilang tadi, ya waktunya tidur ya tidurlah gitu kan. Ini
energinya itu besar sekali sepertinya. Suka marah-marah nggak? Nah, salah satunya di emosional. Kenapa? Ya mungkin karena energinya lebih, mungkin dia menyalurkannya dengan aktivitas dia yang kita sebagai orang tuanya nggak bisa menerima aktivitasnya itu. Oh. Ya, kitanya jengkel, emosi dia juga lebih. Sepertinya dia mendapat tempat penyaluran itu di emosionalnya. Kemudian satu lagi berkaitan dengan keinginan dia. Ya, mungkin kalau emosionalnya kita larang, dia mungkin makin ya energinya makin keluar. Nah, kemudian satu hal yang keinginan dia itu yang nggak seperti anak pada umumnya. Dia memperhatikan satu, misal menonton satu siaran di televisi atau apa, itu juga nggak seperti anak-anak pada umumnya. Biasanya ya memperhatikan satu, ada hal yang menarik dia biasa beralih kan. Begitu dia fokus emosinya di situ saja dia. Oh iya. Itu. Nah, terlebih lagi kalau ada hal yang kesukaan dia benar-benar nggak cocok sama kita, benar-benar dilarang begitu ya. Wah, tambah jadi energinya itu benar-benar ya kita nggak nyangka ini super. Iya. Ini anak ini bisa nggak tidur sampai sekian kan, sampai kita orang tua sama istri yang ngambil sikap, ya tidur gantian lah saya bilang kan. Iya, sampai seperti itu saudara. Ya mah tidur duluan deh, nggak apa-apa gitu kan. Atau saya tidur duluan nih, nanti jam 12 malam bangun. Karena memang belum tidur saudara. Kalau nggak dia mendekati jam 3 gitu, nggak tidur. Bangunnya juga dia lebih cepat, tidurnya pendek. Itu yang kita bilang tadi, dari sudut energi untuk anak-anak yang autis terutama hiperaktif ya bisa ditemukan yang seperti ini, dan saya ngalamin itu saudara. Ya, saya bisa merasakan lah ya Bapak bagaimana letihnya. Ya pokoknya harus kita kayaknya seperti mengeluarkan energi yang besar sekali untuk mendampinginya ya. Betul. Dan itu kan akan terasa capek kayak gitu kan. Ya. Oke, Suster Linde, selama masa pandemi ini apakah anak-anak juga masuk sekolah tatap muka atau yang pembelajaran secara online atau bagaimana Suster selama masa pandemi ini? Ya, masa pandemi ini sudah 1,5 tahun. Kami awal pandemi kami mulai off itu 17 Maret saya ingat ya, 17 Maret sudah tahun 2020. Minggu pertama mencoba dengan daring, lalu sampai 4 bulan sampai semesteran Juni, lalu banyak sekali nilai-nilai atau banyak sekali sebenarnya kalau dibilang hambatan, kami merasa jangan dibilang hambatan, karena sudah dihadapkan dengan situasi ini jangan menyerah dengan hambatan gitu. Iya betul. Tapi mari mencoba untuk mencari justru ini tantangannya bagaimana supaya kita bisa masuk, jadi bisa masuk, anak-anak juga bisa mencoba menghadapi situasi ini. Jadi 4 bulan pertama kami daring, lalu ketika tahun ajaran baru di tahun 2020 itu kami mencoba dengan tatap muka terbatas tapi untuk terapi. Anak SLB juga karena di dalamnya ada terapi, jadi sistemnya terapi kan, pakai sistem terapi, jadi 2 orang siswa 1 kelas dengan sistem pagi dan siang. Jadi kalau sistemnya tadi online dengan WA
lalu dengan Classroom, lalu dengan Zoom. Sebenarnya kalau untuk mandiri, untuk anak yang mandiri seperti Cici, kemudian Alex, anaknya Pak Handoko, itu kami tidak terlalu banyak mengalami masalah. Tapi kalau untuk anak yang belum mandiri, kan full harus dengan didampingi oleh orang tua. Sedangkan orang tua juga pasti banyak juga tugasnya, banyak juga hal lain yang harus dikerjakan, sedangkan harus mendampingi anaknya juga butuh konsentrasi, butuh juga keterampilan khusus. Jadi kebetulan juga kan tidak semua orang tua punya waktu mungkin punya, tapi waktu yang untuk hal lain juga harus dikondisikan, sedangkan belajar juga harus tetap berjalan. Jadi kami memilih kemarin tatap muka terbatas tapi sistem terapi. Jadi satu siswa dengan satu terapis atau satu guru, berjalan sampai sekarang. Ya. Begitu. Jadi untuk anak yang mandiri seperti Cici masih berjalan online, masih bisa. Oh, yang Kalau mandiri. Cici ini mandiri dalam arti bukan mandiri mandi sendiri ya, Ci. Mandiri belajar, bisa tidak perlu didampingi orang tua, tidak banyak didampingi, maksudnya tidak bisa menggunakan HP ya, bisa. Jadi dia bisa ditinggal oleh orang tua, jadi bisa melakukan sendiri dengan gurunya, Vicol dan lain-lain begitu. Alex pun demikian dan yang lain. Nah, Silvi, selama pandemi ini, kan pandemi COVID-19 ini, Silvi lebih senang belajar online atau belajar di sekolah? Di sekolah. Kenapa? Kenapa sih? Kalau lebih senang di sekolah, kenapa? Bosan. Oh, Bosan ya? juga Kalau di rumah bosan. Kalau belajar online terus bosan ya? Iya. Kalau di sekolah, Cici ketemu banyak orang. Dengan siapa aja? Suster Linde, Bu Guru, Ibu guru dan Suster Sisil. oh Suster terapi. Sisil, oh Suster Sisil yang terapi ya. Oh iya. Nah ini Pak Handoko, kalau Pak Handoko sendiri gimana nih untuk pembelajaran online untuk si Alek nih? Terus apa yang Bapak lakukan? Semenjak pandemi itu begitu ini kan ke online, memang satu awalnya anak-anak itu agak apa ya agak sulit juga untuk diatur di rumah itu, bahwa ini jamnya sekolah nih ya gitu kan, gitu. Bahkan Iya. biasa mereka bangun kan kayak Alek tuh, bangun pagi-pagi mandi duluan, dia sudah pakai pakaian, taunya kan udah mau ke sekolah hari itu. Nah, kondisi seperti ini berubah drastis itu, suster ya. Jadi kayak ada satu yang apa ya buat dia itu di luar kebiasaannya, harus belajar online. Kita yang ngatur di rumah itu memang dia rasakan, ya saya juga orang di rumah itu merasakan ternyata susah ya nyekolahkan anak ini, apalagi gurunya. Saya pikir anak-anak, mungkin anak-anak semua sama rasanya seperti Alek. Iya. Jalan sebulan 2 bulan, bosan katanya. Cuman dia bisa sesukanya kalau di rumah kan. Lagi belajar gitu dia ambil gitar apa gitu. Bosan aku ayah katanya kan. Mungkin ya di sini ya kondisi dia mau membiasakan, biasanya berhadapan tatap muka dengan guru ya, ketemu temennya, berasa ada temen. Di sini di rumah lama-lama ya memang dia menyesuaikan, hanya menyesuaikannya akhirnya nggak disiplin. Iya,
sulit disiplinnya ini mulai berkurang. Kenapa suster? Biasanya dia pagi mandi pakaian rapi, ini enggak. Dia ke kamar mandi kumur-kumur, ini sudah duduk ambil HP. Sekolah ayah katanya. Nah, kondisi seperti ini juga karena apa ya? Mungkin dari sekolahnya nggak memberikan satu arahan di rumah harus berpakaian rapi ya, pakaian sekolah gitu kan. Mungkin kalau itu disampaikan juga berlanjut terus ya. Mungkin gitu suster nih. Akhirnya sampai yang di sekolah mamanya juga ikut kan. Sudah pakaian tanya dulu video call sama gurunya, sampai saya pikir waduh, ini kalau kayak gini terus Alex sudah bisa kehilangan aura studinya. Iya betul. Iya. Tapi benar-benar sih dia rindu sih suasana sekolah itu. Kapan ya ayah sekolah tatap muka kan? Paling kita cuman bilang ya nanti kalau susternya ngizinkan sama ini ya Pak Wali Kota ya. Iya. Pak Wali Kota. Iya. Tahu aja ya Pak Wali Kota. Kalau misalnya kan Alek itu anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. Dia ada di tengah. Nah, apakah Bapak juga mendidik Alek itu ada istilahnya berbeda dengan 2 saudaranya itu? Lebih ekstra, lebih perhatian, lebih care atau bagaimana? Kalau untuk perhatian dalam arti kata kebutuhan ya, itu di rumah itu sama sih suster. Hanya yang membedakan tingkat kekhawatiran aja. Oh iya. Apalagi dengan sikap dia pola aktivitas dia itu yang memang menjadi serasa kok kita jadi lebih fokus ke dia ya gitu, fokus ke Alek ini. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu dia usia 4 tahun apa ya, itu pernah hilang. Keluar rumah sebentar, lihat anak-anak duduk dengerin apa tuh, ada topeng monyet keliling itu, duduk dia memperhatikan. Ya sudah, masih ada anaknya. Begitu sebentar sudah tidak ada kelihatan. Suara topeng monyetnya masih terdengar, kita cari nggak ada di situ suster. Nah, tahu-tahu dia ada duduk menyendiri. Di satu pinggiran sungai dekat rumah itu ada talut semen yang disemen, dia duduk di situ dengan santai, senang dia seperti itu. Nah, kejadian seperti itu ya otomatis membedakannya ya rasa kekhawatiran itu lebih tinggi. Karena memang kita kan mendidik anak juga sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya. Betul. Nah, untuk adiknya memang juga kita sampaikan kan. Nio, nama adiknya ya. Nio, tahu kan kalau Mas Alek itu marah seperti apa gitu kan. Kalau lagi nggak suka diberi kan. pengertian ya. Akhirnya dengan sering kita menyampaikan hal seperti itu ke adiknya itu rasanya tumbuh kok lebih dewasa. Dengan melihat seperti itu. Tapi juga ada kecemburuan suster. Dalam arti kata, papa ini Alek aja yang di ini katanya kan. Dalam arti kata, ya kok perhatian ininya ya, kekhawatirannya. Sampai adiknya bicara seperti itu. Iya. Nah, padahal ya sebenarnya dari hati kecil kita tidak ada membedakan ininya ya. Rasa kasih sayang atau apa. Tapi memang akhirnya anak-anak juga bisa membaca dalam arti kata hal yang di luar kontrol kita tadi. Ya mungkin dari sisi kekhawatiran tadi suster itu aja. Iya Pak. Nah
Silvi, Iya. tadi Suster Linda mengatakan bahwa kamu senang bermain musik ya. Iya. Nah, sekarang Silvi main keyboard ya. Bisa kan? Lagunya apa? Silvi mau mainkan lagu? Lagunya apa, Sil? You Raise Me Up. Oke, para sobat Komsos, sekarang mari kita saksikan penampilan adik kita Sylvia, You Raise Me Up.
Bagus sekali Silvi. Hebat. Hebat sekali Silvi. Luar biasa Silvi. Silvi, yang ngajarin bermain keyboard itu siapa Sil? Yang bermain keyboard yang ngajarin siapa? Ibu Siska, Ibu Siska. Ibu Siska. Hafal ya notnya ya. Silvi bisa hafal ya notnya ya. Iya. Kalah suster ini. Nah, Suster Linda, di masa pandemi ini kalau saya lihat, jangankan masa suster itu sepertinya kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sangat ekstra sekali ya, kesabaran yang sangat luar biasa, pendampingan yang luar biasa. Tapi suster tuh tampaknya enjoy, bahagia semacam itu di pelayanan di anak-anak yang seperti Silvi ini. Apa yang menjadi motivasi atau penggerak yang selalu mengobarkan semangat suster untuk melayani pelayanan ini? Sebenarnya kalau dibilang gembira terus enggak, tapi ditutupi aja. Gak nampak ya. Tapi kalau bilang berapa persen gembiranya, sebenarnya 95% saya merasa bahagia dengan hidup yang saya jalani, apalagi bersama dengan mereka. Karena contohnya Cici saja, dia berjuang, dia bisa main musik ini aja waktunya bukan sebentar seperti orang yang memang punya kemampuan, pasti waktunya hanya sebentar. Tapi kalau kita harus membutuhkan waktu yang lebih. Itu juga melatih kita sendiri juga untuk sabar, gitu. Kalau tidak sabar, tapi kalau untuk sabar juga ya, kalau kita mencintai apa yang kita lakukan itu, kalau kita mencintai yang kita lakukan, kita memiliki, ya itu tadi ekstra hati. Iya, ekstra hati ya. Ekstra hati. Tapi pada umumnya sebenarnya saya berhutang pada mereka. Saya merasa, terutama bukan hanya saya sebenarnya, teman-teman di Pelita Kasih, rekan kerja kami, karyawan ataupun guru-guru dan terapis, itu intinya bahwa sebenarnya itu sekolah kami untuk belajar juga. Belajar mencintai, belajar melayani, belajar memberi, belajar memberi. Tapi juga kami juga dapat banyak, bukan dapat uang pastinya. Kami belajar banyak, mendapat banyak itu mendapatkan banyak pengalaman hidup, pengalaman dicintai, pengalaman Cici ini gembira terus. Dia dengan kesulitannya dia ini, tapi kesedihannya hampir tidak nampak gitu. Lah dia saja tidak, dengan kesulitannya seperti ini aja tidak nampak tidak nampak kesedihan. Kenapa saya yang kemungkinan yang bisa dianggap tidak memiliki masalah fisik misalnya, tidak memiliki kesulitan tertentu dalam masalah fisik, kenapa tidak nampak kebahagiaan saya? Tapi intinya bahwa semangat Kristus yang pertama, semangat Kristus, api cintanya Tuhan yang sudah memberi diri, dan juga semangat motivasi Almanya yang dari awal pendiri bahwa penyelamatan jiwa-jiwa kepada orang yang memang seperti ini, seperti anak-anak dengan berkebutuhan khusus, anak-anak disabilitas adalah tuan dan majikan kami. Betul. Jadi kalau tidak bahagia, tidak ada alasan untuk tidak bahagia sebenarnya. Tapi Kristus yang sudah mengajarkan kita. Pelita Kasih salah satu karya yang sudah dimulai beberapa tahun lalu, itu menunjukkan salah satu wajah gereja yang melayani, wajah gereja yang mau menyapa orang dengan kekurangan, orang dengan kebutuhan ini, supaya mereka juga tersampaikan juga amanat Tuhan. Iya, baik. Suster Linda, bagaimana kan gereja hadir ya, gereja hadir dan berpihak kepada orang-orang miskin dan lemah. Nah, apa yang suster lakukan apabila Tuhan itu
suatu hari mengirim anak yang berkebutuhan khusus tapi berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jangan suatu hari sudah terjadi. Kalau suatu hari terjadi. Sudah terjadi dan banyak. Ya, 2,5 tahun ini saya pikir sudah beberapa kali terjadi, dan terus terang kalau anak orang tidak mampu, keluarga tidak mampu, saya pikir kalau kami tidak menerima atau kami tidak membantu itu tidak mungkin. Tetapi juga kalau saya bilang membantu, mau tetap anak diterima, tapi kan tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan anak dengan kebutuhan khusus ini butuh biaya, gitu. Butuh ekstra, yaitu ekstra tenaga, ekstra tempat, ekstra waktu, ekstra lain, dan ekstra uang, gitu. Jadi tidak menutup itu. Cuma kami berpikir, dan saya pikir yayasan ini sejak awal punya motivasi, punya misi yang juga meyakini bahwa orang baik akan bertemu orang baik. Dan itu kata yang pertama kami disambut oleh Bapak Uskup, bahwa orang baik akan bertemu orang baik. Jadi orang yang tidak mampu atau anak yang tidak mampu, tidak mungkin kami tidak tolong. Tetapi juga tidak mungkin juga kami tolong tapi kami tidak punya, gitu kan. Ya, tapi selalu ada jalan pastinya. Pasti akan diupayakan. Sister, ya. Begitu. Baik. Ini Pak Handoko, mungkin Bapak sebagai anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya Pak ya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para sobat Komsos ini? Iya, dengan adanya satu penyampaian sharing seperti ini, ya khususnya untuk masyarakat luas ya, ini secara umum, bahwa ada di antara kehidupan kita yang kita nggak bisa menutup mata ya, Suster, bahwa itu ada di sekitar kita. Kemudian juga terkadang kita melihat tapi kita mengabaikan ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita perbuat untuk menghadapi keadaan ini. Mudah-mudahan dengan sharing ini orang tua yang mempunyai satu kondisi anak seperti keadaan ini itu tidak menutup mata bahwa ini satu anugerah, juga satu tanggung jawab yang memang bukan utama di keluarga, tapi masyarakat luas yang mengetahui harus ambil bagian. Itu jangan sampai membiarkan keadaan ini tidak ditangani. Dalam kondisi apapun, seperti kondisi masyarakat tidak mampu, ya mungkin dengan hadirnya satu lembaga seperti Pelita Kasih, nggak perlu berkecil hati bahwa ada satu ruang ya untuk kita menerima kehadiran anak-anak ini untuk bisa lebih baik dengan penanganan yang memang masyarakat luas benar-benar juga harus peduli. Karena ini adalah bagian dari satu komunitas yang masa depannya juga akan berpengaruh kepada masyarakat luas. Kira-kira itu, Suster. Baik, terima kasih Pak Handoko. Suster Linda sendiri ada bisa Suster sampaikan? Iya, saya hanya mau mengatakan bahwa satu atau dua hal ya. Yang pertama dulu, bahwa Pelita Kasih ini adalah salah satu karya baik, karya cinta, karya keuskupan ini, karya pastoral, pelayanan pastoral yang sudah dimulai 12 tahun yang lalu. Kami membantu, kami dari Alma adalah membantu bersama-sama untuk memajukan Pelita Kasih. Tetapi Pelita Kasih ini adalah milik keuskupan. Intinya bahwa
umat Allah kita bersemua bersinergi untuk memajukan karya baik ini. Gereja berbicara dengan cara ini. Jadi menyampaikan pesan Tuhan bahwa kita merangkul semua golongan, semua lapisan masyarakat. Yang pertama demikian. Yang kedua bahwa Pelita Kasih, gedung Pelita Kasih sendiri kelihatannya mewah. Wah, saya pertama datang juga merasa wah ini kalah dengan kami punya, saya bilang. Saya pikir demikian karena memang tampak luarnya dan dalamnya isinya begitu sangat profesional dan sangat bagus, sangat dipersiapkan dengan baik dan benar, berarti mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi berharap bahwa berjalan ke depan pun dan tidak main-main gitu. Jadi tapi itu semua juga terjadi karena kebaikan, karena juga cinta, karena dukungan bukan dari para pengurus yayasan saja, tapi dari berbagai kalangan yang punya hati baik, yang mau mencoba untuk bersama, untuk bekerja, melayani, dan yang intinya bahwa supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini, anak-anak disabilitas ini, mari kita angkat derajatnya, martabatnya, bahwa mereka punya hak yang sama, bahwa gereja Katolik, gereja di Keuskupan Tanjung Karang ini punya wadah, punya karya baik ini, dan belum tentu semua keuskupan punya gitu. Jadi ini sebuah kekayaan yang luar biasa. Saya merasa bangga bahwa saya orang pertama dari Alma yang ikut ambil bagian. Jadi dan saya merasa 2,5 tahun ini dukungan luar biasa. Tapi kalau lebih lagi itu lebih baik lagi gitu kan. Ya, jadi supaya anak berkebutuhan, yang pada intinya adalah supaya anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas ini bisa kita tolong, kita bantu. Bukan supaya dikasihani pastinya, bahwa supaya mereka ini bisa mandiri, bisa bersosialisasi, bisa hidup di tengah masyarakat, di keluarganya pun kata dalam tanda kutip tidak menyusahkan. Biasanya begitu orang berpikir demikian, tapi sebenarnya mereka punya beberapa hal yang sebenarnya tidak kita miliki. Begitu, mari kita gali bersama, dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sister. Oke, para sobat Komsos, pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua tadi telah disampaikan oleh Pak Handoko dan juga dari Suster Linde, dan saya ingin menarik benang merah hasil perbincangan tadi kita selama di malam hari ini, bahwa gereja hadir lewat pelayanan Yayasan Pelita Kasih, hadir untuk orang-orang kecil dan miskin, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memberi penglihatan bagi yang buta, dan memberikan kabar sukacita bagi yang berduka. Anak adalah berkat Tuhan. Ia lahir bukan dari keinginannya sendiri, tetapi Tuhan yang menciptakan sesuai dengan citranya. Setiap anak terlahir dengan segala kemampuan dan bakatnya, sekaligus kekurangan dan keterbatasan. Apapun keadaannya, ia patut kita cintai, ia patut kita kasihi, karena Allah hadir dalam diri. Kemudian keluarga adalah hadiah terindah dari Tuhan. Ketika ada tantangan menghadang, akan melahirkan usaha-usaha yang kreatif. Berjuang demi orang-orang yang kita cintai. Dan biarlah segala sesuatu yang telah kita upayakan akan disempurnakan oleh Tuhan. Halo Sobat Komsos, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Khususnya menyediakan waktu bersama kami. Suatu yang istimewa tentunya bagi kami. Secara khusus pula saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Linda Alma, kepada Bapak Handoko, dan juga kepada Adik Sylvia Francisca yang telah bersedia hadir dalam acara ini. Sobat Komsos, sampai di sini perjumpaan kita malam ini. Kita akan berjumpa lagi di acara Komsos Tanjung Karang Podcast dalam kesempatan lain. Terima kasih dan berkat Tuhan. Amin.